Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian selalu dalam keadaan yang terbaik. Di video kali ini, Ruang Kosong akan merangkum sebuah film dengan judul Red Notice tahun 2021 bergenre crimes comedy. Dibintangi oleh Dwayne The Rock Johnson, Ryan Reynolds, dan Gal Gadot. Buat kalian yang belum tahu apa itu Red Notice adalah permintaan untuk menemukan dan menahan sementara seseorang yang dianggap terlibat dalam kasus yang dikeluarkan oleh Interpol, yang bertujuan untuk membatasi ruang gerak seseorang agar tidak bisa bebas keluar masuk dari suatu negara. Film ini menceritakan tentang pencarian dan pencurian 3 telur kuno yang merupakan hadiah dari seorang raja dari Roma kepada Cleopatra sebagai bentuk kesetiaan. Namun, telur ketiga tidak pernah ditemukan. Kemudian scene berpindah di kota Roma. Di sebuah museum terlihat anggota Interpol bernama Agent Das dan seorang agen FBI bertubuh besar bernama Agent Hartley sedang menunggu kedatangan seseorang yang bernama Nolan Booth. Informasi ini datang dari seorang informan dengan julukan Bishop. Ia mengatakan bahwa Nolan akan datang di hari itu untuk mencuri telur Cleopatra yang berada di museum tersebut. Setibanya di museum, Agent Hartley langsung mengecek keaslian telur Cleopatra yang sedang dipamerkan di depan banyak orang. Dirasa ada yang tak beres, Agent Hartley langsung menuangkan minuman soda di atas telur tersebut yang membuat telur tersebut meleleh. Karena telur yang asli telah diambil, dengan cepat polisi langsung menutup seluruh akses masuk dan keluar museum. Kemudian terlihat seorang pria yang berlari dengan cepat untuk bisa keluar dari sana, yang tak lain adalah Nolan Booth. Agent Hartley dan anggota polisi langsung mengejarnya. Di sana terlihat para polisi nampak begitu kesulitan untuk menangkapnya. Ketika hendak tertangkap, Agent Das datang secara tiba-tiba yang membuat Nolan berhasil keluar dari jendela. Pengejaran belum selesai sampai di situ. Secara kebetulan Nolan berpegangan di tepi bangunan yang di bawahnya terdapat jalur evakuasi darurat. Ia pun langsung melarikan diri melewati jalur tersebut dan sampai ke bawah. Sedangkan Agent Hartley harus bersusah payah sedikit untuk menggapai sebuah tangga yang berada di sampingnya. Dirasa tak ada jalan lain, Nolan langsung melompat ke bawah dengan memanfaatkan tenda pedagang yang berada di sana. Agent Hartley pun mengikutinya, namun karena tubuhnya yang besar, membuat tenda pedagang tersebut rusak dan langsung jatuh ke tanah. Nolan kemudian mengambil sebuah sepeda motor milik seseorang dan langsung tancap gas. Agent Hartley hendak mengejarnya dengan mobil, namun hari itu bukanlah hari keberuntungannya. "56 jam setelah pencurian tersebut, kini kita berpindah di Bali, Indonesia, di mana Nolan tinggal. Merasa berhasil lolos, ternyata Agent Hartley sudah berada di sana bersama anggota Interpol. Di malam itu, Nolan pun tertangkap dan telur yang dia ambil berhasil diamankan. Namun, terlihat ada seseorang yang datang dan menukar telur tersebut. Dan bersamaan dengan itu, sejumlah uang masuk ke rekening bank Swiss atas nama Agent Hartley, sebanyak 8 juta dolar, atau sekitar 114 juta rupiah. Agent Hartley menjadi tersangka kasus pencurian telur Cleopatra dan dikirim ke penjara yang sama dengan Nolan yang berada di Rusia. Kini kita berpindah di penjara Rusia. Sebagai hadiah penyambutan, Nolan dengan sengaja berbicara dengan keras saat jam makan siang, yang membuat Agent Hartley dihajar oleh seorang napi.
karena di penjara ini polisi sangatlah dibenci. Guys, Niet police, not a cop. He's a profiler for the FBI. Akhirnya di sini kita bisa melihat sosok Bishop. Hello, boys. Alasan dia berada di penjara tersebut adalah untuk menawarkan kerjasama untuk mencari telur ketiga yang keberadaannya hanya diketahui oleh Nolan. Karena Nolan menolak, Bishop meminta kepala penjara untuk membuat mereka bekerja keras di penjara. Mau tak mau, Nolan dan Hartley akhirnya bekerja sama untuk melarikan diri dari penjara tersebut. Di malam hari sebelum pelarian dimulai, Nolan bercerita kenapa ia yang seorang anak petinggi polisi bisa menjadi seorang penjahat. Dia menjadi pencuri karena semasa kecil ia pernah dituduh mencuri jam tangan kesayangan milik ayahnya. Yang ternyata jam tersebut hanya terselip di tumpukan dokumen di kantor sang ayah. Namun sang ayah tak pernah meminta maaf dan itu membuatnya kecewa. But he never apologized. He just looked me in the eye. He said, "How was your day at school?" Esok harinya pelarian pun dimulai. Mulai dari Nolan yang meledakkan ruang laundry dengan bom sabun dan bertarung dengan para penjaga di sana. Kemudian membongkar dinding batu yang kemarin mereka buat. Dengan menyusuri tepi dinding penjara, akhirnya Nolan berhasil sampai lebih dulu di landasan helikopter. Sementara Hartley mencegah para polisi yang berada di gerbang. Kini mereka berdua sampai di sebuah pesta. Tempat tersebut milik seorang pedagang senjata ilegal bernama Sotto Voce. Tujuan mereka datang ke pesta tersebut adalah untuk mengambil telur Cleopatra yang kedua. Hartley bertugas untuk mengambil HP milik Sotto Voce dan Nolan bertugas untuk mengambil sidik jarinya. Singkat cerita, mereka pun berhasil masuk ke dalam ruang penyimpanan, tapi di sana sudah ada Bishop yang menunggu. Looking for something specific or just browsing? Embarrassing. He's so embarrassing. This is easy. Kedatangan mereka berdua ke sana adalah sebuah jebakan yang telah diatur oleh Bishop dengan bekerja sama dengan Voce. It's a pleasure doing business with you. Kini mereka berdua disekap di sebuah ruangan tepat di bawah Kolosium. Untuk membuat Nolan mengatakan lokasi telur ketiga berada, Bishop menyiksa Hartley dengan cara disetrum, namun tak berhasil. Melihat Hartley yang dicekik oleh Voce, akhirnya Nolan membocorkan informasi lokasi telur ketiga. Setelah mengetahui lokasinya, Bishop pun keluar dari sana serta membawa telur kedua dan membius Voce dengan minuman. Turns out, but I'm late. Exciting. Setelah bangun dari pingsannya, Voce menembak dengan membabi buta yang membuat borgol milik Hartley terlepas dan menghajar Voce. Sebelum keluar dari sana, Nolan berkata bahwa ia telah berbohong mengenai lokasi telur ketiga. Dalam perjalanan, Hartley bercerita tentang ayahnya, dan dia juga meminta Nolan membantunya untuk menangkap Bishop dan membersihkan namanya. Hal tersebut membuat Nolan bersimpati. Help me catch the Bishop, and I will help you become the #1 art thief in the world again. Singkat cerita, kini mereka berdua berada di Argentina di tengah hutan belantara.
Setelah beberapa lama menyusuri hutan, mereka akhirnya sampai di titik koordinat di mana seharusnya ada sebuah bunker. Namun di sini mereka tidak melihat apa-apa. Karena merasa kesal, Hartley pun membanting kompas milik Nolan ke tanah dan membentur sesuatu. Mereka akhirnya menemukan bunker yang mereka cari-cari selama ini. Bunker tersebut tertimbun di bawah tanah. Mereka pun bergegas masuk ke dalam dengan menggunakan jam tangan milik ayahnya yang dulu hilang. Nolan berhasil membuka pintu bunker tersebut. Di dalam bunker tersebut terdapat begitu banyak benda seni bersejarah, hasil jarahan Nazi di masa lalu, termasuk telur ketiga. Secara mengejutkan, Bishop muncul dan mengacungkan senjata. Selama ini ia hanya berpura-pura untuk percaya agar Nolan menemukan telur ketiga lebih dulu dan kemudian merampasnya. Tak ketinggalan, anggota Interpol juga berada di sana karena mengejar Bishop. Tembak-tembakan pun terjadi. Bishop the end! Oh shit! Karena mengira Hartley tenggelam, Nolan yang awalnya ingin pergi akhirnya berubah pikiran. Ia meninggalkan telur yang dengan susah payah ia dapatkan dan mencari Hartley di air. Setelah semua yang terjadi, ternyata Bishop ternyata sebuah tim yang beranggotakan 2 orang, dan orang kedua adalah Hartley. Hartley dan partnernya pun pergi meninggalkan Nolan sendirian dan tertangkap. Di sebuah kapal mewah terlihat Bishop sedang menikmati hasil kerja mereka. Kemudian Nolan pun muncul yang berhasil melarikan diri dari Interpol. Dia juga berkata bahwa hasil penjualan telur tersebut telah dibukukan oleh Interpol. Semua kini menjadi impas dan kembali dari nol lagi. Di akhir scene terlihat mereka bertiga bekerja sama untuk sebuah misi pencurian. Dan film pun berakhir.